السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang kembali mempertemukan kita di majlis yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan salah satu amal ibadah yang sangat mulia, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah yang bernama talabul ilmi syar'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan untuk kita semua niat-niat yang tulus, niat-niat yang ikhlas di dalam mendatangi majlis-majlis ilmu. Kita hadir semata-mata lillahi ta'ala dalam rangka mengharapkan besarnya ganjaran serta pahala yang Allah berikan kepada setiap muslim ataupun muslimah yang dia berjalan ke majlis-majlis ilmu. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung dari ilmu
ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya untuk istiqamah di dalam meniti syariat yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzakumullahu ajma'in. Kita melanjutkan kembali pembahasan rutin kita di dalam mengkaji kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, buah karya Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alaih rahmatan wasi'atan. Di kesempatan pagi hari ini, di hari yang ke-22 dari bulan Rabiul Awal di tahun 1446 Hijriah, kita masuk pembahasan tentang babul witri, bab tentang salat witir. Ya, salah satu salat sunnah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan oleh orang-orang beriman. Ya, bahkan sebagian ulama sampai mewajibkan. Ya, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya salat witir itu hukumnya wajib. Ya. Namun yang tepat pendapat jumhur para ulama bahwasanya salat witir itu hukumnya sunnah, mustahab. Ya. Sunnah yang muakkadah, yang sangat ditekankan. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam banyak nas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan wahai ahlul Quran, autiru, ya ahlul Quran, autiru, wahai ahli Al-Quran, kerjakanlah salat witir oleh kalian. Fa innallaha witrun yuhibbul witra. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha esa, zat yang maha tunggal, dan Allah Subhanahu wa taala ya sangat menyukai salat witir. Ya, bahkan salat witir ini ya, di antara salat yang senantiasa dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, baik ketika beliau safar ataupun ketika beliau muqim. Ya, Nabi alaihi salatu wasalam senantiasa menjaga ya salat witir beliau. Hadis yang pertama yang penulis bawakan di dalam babul witir adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau berkata, sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar. Kata Ibnu Umar, suatu ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dan pada saat itu Nabi sedang di atas mimbar beliau. Nabi sedang di atas mimbar. Ya. Sang laki-laki tadi bertanya kepada Nabi, "Ma tara fi salatil lail?"
wahai Rasulullah, ya, bagaimana salat malam itu wahai Rasulullah? Bagaimana ya tata cara salat malam? Ya, salat malam, salat tahajud atau qiyamul lail. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab pertanyaan sang laki-laki tersebut. Kata Nabi yang mulia, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu dikerjakan 2 rakaat, yakni 2 rakaat kemudian salam, tambah lagi 2 rakaat kemudian salam, dan seterusnya. Ya, jadi salat malam dikerjakan ya sebanyak 2 rakaat, ya, dengan 1 tasyahud kemudian salam. Fa idza khasyiya ahadukumus subha shalla wahidatan. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian khawatir, ya, karena dia salat di akhir malam, sudah mendekati waktu subuh, ya, sekiranya salah seorang dari kalian khawatir akan masuk waktu subuh, maka hendaknya dia tutup salat malamnya yang 2 itu, dia tutup dengan 1 rakaat. Ya, dia tutup dengan satu rakaat. Apa 1 rakaat sebagai penutup salat malam ini? Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, fa'autarat lahu masalla, ya, sebagai penutup, sebagai witir dari salat yang telah dia kerjakan. Ya, maka penutupnya salat malam adalah salat witir. Dan salat witir itu minimal berapa rakaat? Minimalnya 1 rakaat. Ya, kalau kita sudah mepet waktu subuh, ya, kemudian nggak cukup kecuali untuk 1 rakaat, maka minimal 1 rakaat. Kerjakan salat witir, ya, untuk menutup salat malam kita yang telah kita kerjakan sebelumnya. Wa innahu kana yaqul, kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, memerintahkan orang-orang beriman untuk menutup salat malamnya dengan salat witir. Jadi salat witir itu hukum asalnya sebagai penutup, ya, sebagai penutup dari salat malam kita. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikan akhir salat malam kalian adalah salat witir. Ya, jadikan penutup salat malam kalian salat witir. Ya, salat witir. Minimal 1 rakaat. Ya, minimal 1 rakaat. Tapi kita ambil pelajaran dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Pelajaran pertama yang kita ambil dari hadis di atas. Hadis di atas menjelaskan hirs para sahabat. Ya, hirsnya para sahabat. Apa arti hirs, jamaah? Hirs artinya apa? Semangat. Ya, harasa yahrisu hirsan, artinya semangat. Hadis di atas menjelaskan bagaimana semangatnya para sahabat di dalam menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana semangat para sahabat di dalam menimba ilmu, di dalam menuntut ilmu dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena mereka faham, ya, para sahabat orang-orang yang paling faham bahwasannya kemuliaan seorang hamba itu ditentukan oleh kualitas ilmu yang dia miliki. Ya, kalau kita belajar
bagaimana perjalanan hidup para sahabat ketika mereka bermuamalah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dapatkan ya bagaimana semangat para sahabat di dalam menimba ilmu dari Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Ya, tidak ada satu kesempatan yang mereka dapatkan bersama Nabi melainkan mereka gunakan untuk apa? Untuk belajar, untuk menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, sahabat ini ya berusaha untuk mengambil faedah ilmu dari Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Ya, meskipun Nabi sedang di atas mimbar, ya maka dia mengambil kesempatan bertanya kepada Nabi tentang salat malam. Ya, kemudian Nabi jawab ya pertanyaan sahabat tersebut. Maka ini memberikan motivasi kepada orang-orang beriman. Ya, hendaknya kita meneladani semangat manusia-manusia terbaik, semangat generasi terbaik di dalam menggapai kemuliaan. Ya, harus kita fahami bersama bahwasannya kemuliaan seorang hamba ada bersama kualitas ilmu yang dia miliki. Ya, ini kunci kemuliaan, ini kunci keselamatan dan kunci kebahagiaan. Ya, bukan pada harta kita, bukan pada rupa fisik kita, bukan pada pangkat dan jabatan kita. Ya, tapi asas kemuliaan, asas keselamatan dan asas kebahagiaan seorang hamba baik dalam kehidupan dunia ataupun akhirat ada bersama ilmu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ya ketika menurunkan wahyu yang pertama kali, ya wahyu yang terkait dengan apa? Dengan ilmu, perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari ayat yang pertama sampai ya ayat yang kelima yang pertama kali Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi di Gua Hira, ya maka wahyu yang pertama kali turun terkait dengan masalah ilmu, perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra wa rabbukal akram, bacalah ya, dan Rabbmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bi al-qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang telah mengajarkan ya, dengan pena, dan Allah mengajarkan manusia apa-apa yang tidak mereka ketahui. Ya. Maka ilmu adalah asas keselamatan dan asas kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka orang-orang beriman diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menuntut ilmu. Wajib hukumnya. Ya, karena nggak mungkin kita akan selamat kalau kita nggak punya ilmu. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ya orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu ya beberapa derajat. Ya. Faidah yang kedua, di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis Abdullah bin Umar, para jamaah yang Allah muliakan, hadis di atas ya menjelaskan bahwasannya di antara sunnah ya, di antara sunnah
seseorang mengerjakan salat malam ya dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Ini sunnah. Ya. 2 rakaat kemudian salam. Ya, kalau mau nambah lagi boleh 2 rakaat lagi kemudian salam. Ya. Bahkan sebagian ulama ya ini mengatakan tidak sah ya orang yang mengerjakan salat malam ya lebih dari 2 rakaat salam. Ini maksudnya ya mengerjakan secara langsung lebih dari 2 rakaat ya tanpa dijeda dengan salam setelah 2 rakaat. Ya. Dan ini pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sedangkan pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya boleh seseorang mengerjakan salat malam dengan 4 rakaat sekaligus ya tanpa dijeda dengan tasyahud awal, tapi langsung tasyahud akhir. Ini pendapat al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dan sebagian ulama yang lain. Hujjah al-Imam Asy-Syafi'i dan ulama yang lain yang berpendapat bahwasanya salat malam boleh dikerjakan ya secara langsung lebih dari 2 rakaat, bisa langsung 4 rakaat. Mereka berhujjah dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Di mana Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an. La tasal an husnihinna wa tulihinna, thumma shalla arba'an. Ya. Ila akhir al-hadis. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sebanyak 4 rakaat. Ya, salat 4 rakaat. Jangan engkau tanya bagaimana bagusnya bacaan atau bagusnya kualitas salat dan panjangnya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah tanya. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam kalau salat malam itu bacaannya sangat panjang. Ya, bacaannya sangat panjang. Ya. Sampai-sampai Aisyah menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking ya panjangnya beliau salat malam, ya sampai-sampai kaki-kakinya apa? Pada pecah. Ya. Tatafattar qadamah. Ya saking lamanya beliau berdiri salat malam. Sampai-sampai kakinya pada pecah-pecah. Yang menunjukkan bagaimana semangat Nabi alaihi salatu wasalam dalam menghidupkan malam-malam beliau ya dengan salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Asy-syahid dari hadis di atas, Aisyah menuturkan bahwasanya dahulu Nabi salat malam sebanyak 4 rakaat. Ya, jangan engkau tanyakan bagaimana bagusnya dan panjangnya bacaan Nabi alaihi salatu wasalam. Tsumma shalla arba'an. Kemudian Nabi SAW salat lagi 4 rakaat lagi. Ya, Nabi salat lagi sebanyak 4 rakaat. Dari hadis ini, Al-Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama yang lain yang sependapat dengan beliau, ia berpendapat bahwasanya boleh seseorang untuk mengerjakan salat malam 4 rakaat sekaligus. Boleh. Mereka berhujjah dengan hadis Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ya. Namun yang paling afdal, yang paling utama ya adalah dengan mengerjakan 2 rakaat kemudian salam, 2 rakaat kemudian salam. Ya. Sebagaimana yang Nabi sebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ala kulli hal, ini masalah khilafi di antara para ulama.
ya ada perbedaan ya penafsiran di antara para ulama dalam kaifiyat salat malam. Tapi yang paling afdal, yang paling utama, yang paling sering yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau salat ya 2 rakaat salam dan 2 rakaat salam sebagaimana nas ya perkataan qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna mathna. Ini qaul namanya, ucapan. Ya, dan ucapan itu lebih kuat daripada fi'il. Ya, qaul itu lebih kuat daripada fi'il. Sedangkan hadis Aisyah itu ada beberapa ihtimal kemungkinan. Ya. Kalau seandainya ya memang benar 4 rakaat, ya, maka itu fi'il, perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Namun qaul itu lebih kuat daripada fi'il atau perbuatan. Ya. Dan itu yang lebih sering diamalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian para jemaah yang Allah muliakan, di antara faidah juga yang bisa kita ambil dari hadis Ibnu Umar yang ketiga, hadis di atas menjelaskan bahwasannya waktu pelaksanaan salat witir itu di malam hari. Ya. Waktu pelaksanaan salat witir itu di malam hari. Ya, maka salat witir di antara khususiyah salat di malam hari. Tidak boleh dikerjakan di siang hari. Ya. Oleh karenanya para ulama kita menjelaskan, ketika seseorang sudah terbiasa salat malam, sudah biasa salat malam, ya contoh dia biasa malam 11 rakaat, kemudian suatu ketika dia nggak bangun malam, ya karena ketiduran atau karena sakit dan yang lainnya, maka boleh dia mengqadha salat malam yang dia tinggalkan tersebut di siang hari, boleh diqadha. Ya 11 rakaat yang biasa dia kerjakan di malam hari, kalau seandainya dia terhalang karena uzur yang syar'i, maka boleh mengqadhanya di siang hari. Namun dengan catatan, ketika mengqadha di siang hari, tambahkan 1 rakaat lagi. Ya. Kalau biasa dia mengerjakan 11 rakaat, berarti kalau qadha di siang hari berapa rakaat dia salat? 12 rakaat. Ya nggak boleh dia kerjakan 11 di siang hari. Kenapa? Karena salat witir itu khususiyah salat apa di malam hari. Nggak boleh kita witir di siang hari. Nah, ini ya di antara fikih, pemahaman tentang masalah salat witir. Ketika seseorang dia punya kebiasaan bangun malam salat tahajud, ya imma 3 rakaat, imma 5 rakaat, imma 7 rakaat, imma 9 rakaat, imma 11 rakaat atau lebih dari itu. Ya, kemudian dia terluputkan, nggak bisa mengerjakan di satu malam karena uzur. Maka boleh dia mengqadha di siang hari, namun dengan catatan dikerjakan secara genap. Ya, kebiasaan yang dia lakukan ditambah 1 rakaat lagi sehingga menjadi apa? Genap. Ya, yang biasa 5 menjadi 6 rakaat. Yang biasa 7 menjadi 8 rakaat, yang biasa 11 jadi 12 rakaat dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena salat witir itu di antara khususiyah ya waktu malam. Ya. Waktu malam, dan akan kita jelaskan insyaallah di hadis yang berikutnya ya kapan batasan waktu malam itu. Ya, kapan batasan waktu malam. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian para jamaah yang Allah muliakan, di antara pelajaran juga yang bisa kita ambil dari hadis Abdullah bin Umar bin Khattab, ya, bahwasannya batas akhir salat witir adalah terbitnya fajar shadiq. Ya, batas akhir salat witir adalah dengan terbitnya fajar shadiq. Yang mana fajar shadiq ini adalah tanda ya masuknya waktu
salat subuh. Ya, maksudnya waktu salat subuh. Ya. Karena Nabi yang mulia mengatakan fa idza khasya ahadukumus subha. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian khawatir akan masuk waktu subuh, ini menunjukkan bahwasanya salat witir itu keluar ya dengan sendirinya ya ketika sudah masuk salat subuh. Ya. Dan salat subuh itu masuk pertama kali kapan? Ketika sudah terbit fajar shadiq. Ya, maka inilah batasan akhir dari waktu malam. Batasan akhir dari waktu malam. Ya, sekaligus sebagai batasan akhir dari salat witir yang merupakan salat penutup dari salat malam. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang berikutnya, ikhwani wa akhwati fillah azakumullah, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi membawakan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Qalat, beliau berkata, min kullil laili autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil lail wa awsatihi wa akhirihi wa intaha witruhu ila sahar. Kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau pernah salat witir. Nabi pernah mengerjakan salat witir. Ya. Di malam hari beliau pernah mengerjakan di awal malam. Beliau pernah mengerjakan di pertengahan malam. Ya. Dan beliau pernah mengerjakan salat witir di akhir malam. Malam itu ada 3. Ada awalnya, ada pertengahannya, dan ada akhirnya. Ya. Dan ketiga waktu ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan salat witir. Ya, di 3 waktu tersebut. Di antara hikmahnya kata para ulama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan bolehnya seseorang mengerjakan salat witir di 3 waktu tersebut. Boleh di awal malam, boleh di pertengahan malam, ya, boleh juga di akhir malam. Ya, karena semuanya pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semuanya sunnah. Orang yang ya dia mampu salat witir di awal malam, maka bagus. Ya. Itu bagian dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Orang yang mengerjakan salat witir di pertengahan malam, itu juga bagian dari sunnah. Dan orang yang mengerjakan salat witir di akhir malam, maka itu yang terbaik. Yaitu yang terbaik. Ya. Karena di antara 3 waktu malam, yang paling utama adalah akhirul lail. Ya, thuluth al-lail al-akhir. Sepertiga malam yang terakhir. Itu waktu yang terbaik. Ya. Maka boleh kita salat witir di awal malam, boleh. Sebagaimana kita boleh qiyamul lail di awal malam. Boleh kita qiyamul lail di pertengahan malam. Boleh kita qiyamul lail di akhir malam. Tapi dari 3 waktu ini, yang paling utama kapan? Di akhir malam. Di sepertiga malam yang terakhir. Ya, itu waktu yang paling utama. Tapi secara ini boleh atau tidak, maka jawabannya boleh. Orang yang ingin salat malam di awal malam, boleh. Ya, pada isya dia langsung mengerjakan salat malam, kemudian witir, boleh. Atau dia bangun di pertengahan malam, boleh. Ya, tapi yang paling utama adalah seseorang ya salat malam di akhir malam. Ini maksud penulis membawakan hadis Ummul Mukminin
Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha untuk menjelaskan bahwasanya salat witir itu boleh dikerjakan di sepanjang malam, boleh di awalnya, boleh di tengahnya, boleh juga di akhirnya. Jadi salat witir tidak harus di akhir malam. Ya, secara afdaliyah betul. Ya, yang paling afdal di akhir malam. Tapi bukan maknanya nggak boleh seseorang mengerjakan salat witir di waktu ya yang lain selain daripada di sepertiga malam yang terakhir. Di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ya. Hadis di atas menjelaskan bahwasannya salat witir itu waktunya sepanjang malam. Ya, waktunya sepanjang malam. Maka seseorang lihat kondisi dirinya, kemampuannya. Ya, makanya kata para ulama, bagi seseorang yang dia khawatir gak bisa bangun malam, maka hendaknya dia witir di awal malam. Ya, kalau kita merasa khawatir gak bisa bangun malam, ya karena berat kayak bangun malam, kita apa belum terbiasa, atau mungkin ya kita butuh istirahat malam ini, ya karena aktivitas hari ini cukup melelahkan, ya maka boleh baginya untuk sholat di awal malam, ya untuk witir di awal malam. Kalau seandainya malam hari dia terbangun juga, ya dia sholat malam, ya hanya saja bagi orang yang sudah mengerjakan sholat witir di awal malam, kemudian malam hari dia bangun, kemudian sholat malam lagi, ya boleh apa tidak dia menutup sholat malamnya dengan witir lagi? Bagi orang yang sudah sholat witir di awal malam, ya karena dia khawatir nggak bangun malam, ternyata di malam hari dia bangun, ya ternyata di malam hari dia bangun jam 3 atau setengah 4, ya dia bangun. Kemudian ingin sholat malam. Ya, ketika dia mengerjakan sholat malam, apakah yakni masih boleh bagi dia untuk menutup sholat malam dengan witir? Boleh apa tidak? Jawabannya tidak boleh. Ya, orang yang sudah mengerjakan witir di awal malam, ya kemudian di malam hari dia mengerjakan sholat malam lagi, maka tidak boleh witir yang kedua kali, ya. Tapi witirnya cukup di awal malam, karena ada larangan untuk mengerjakan dua witir dalam satu malam. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i di dalam sunannya, dan juga Imam Ahmad di dalam ya musnadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witrani fi lailatin, la witrani fi lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam, ya tidak ada dua witir dalam satu malam. Artinya kalau kita sudah witir di awal malam, kemudian malam hari bangun lagi salat malam, maka tidak perlu ditutup dengan witir, ya karena nggak boleh, dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dilarang oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya Allahu a'lam. Di sini para jemaah yang Allah muliakan, waktu malam itu dari kapan sampai kapan? Ya, bagaimana cara kita menentukan sepertiga malam yang pertama, sepertiga malam yang kedua, sepertiga malam yang ketiga? Bagaimana cara menentukannya? Ya. Para ulama menjelaskan, ya, bahwasannya waktu malam itu dihitung dari terbitnya, dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar shadiq. Ini rentan waktu malam, ya. Dari terbenamnya matahari
ya sampai terbit fajar shadiq. Artinya waktu antara maghrib ke subuh itu namanya waktu apa? Waktu malam hari. Ya. Maka kalau kita ingin tahu sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam yang ketiga, ya tinggal rentan waktu tadi dibagi menjadi berapa? Dibagi 3. Waktu antara terbenamnya matahari ya sampai dengan terbitnya fajar shadiq itu dibagi 3. Ya, maka sepertiga pertama itu sepertiga malam pertama, sepertiga yang kedua sepertiga malam yang kedua, sepertiga yang ketiga itu sepertiga malam terakhir. Paham ya? Ini cara mengetahui ya. Sepertiga malam pertama, kedua dan ketiga. Dan yang waktu yang paling utama di antara waktu malam kapan? Di sepertiga malam yang terakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ya, Allah panggil hamba-hambanya. Man yad'uni fa astajiba lahu wa man yas'aluni fa u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila samai dunya fi kulli thuluthil lailil akhir. Kata Nabi yang mulia, Rabb kita Allah azza wa jalla turun ke langit dunia ya di setiap sepertiga malam yang terakhir. Nah, ini wajib kita yakini karena dikabarkan oleh As-Sadiqul Masduq oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia mengabarkan bahwasanya Rabb kita Allah azza wa jalla turun ke langit dunia. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan ijabah doanya. Siapa yang meminta hajat kepadaku, aku akan kabulkan hajatnya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosanya. Itu di setiap sepertiga malam terakhir. Ya, di setiap sepertiga malam terakhir. Maka waktu yang paling utama dari waktu malam hari adalah di sepertiga malam yang terakhir. Ya, di sepertiga malam yang terakhir. Ya. Maka kalau kita kira-kirakan, ya sekarang maghrib kurang lebih jam 6 kurang 10 ya. Jam 6 kurang 10 itu sudah masuk maghrib. Jam 17.51 atau 17.50 sudah masuk waktu maghrib. Ya. Kemudian subuh jam berapa sekarang? Jam 4.25 kurang lebih. Ya, sekitar jam 4.25. Ini untuk Jabodetabek ya. Sekitar jam 4.25. Berarti rentan waktunya berapa jam jemaah? Dari 6 kurang 10 sampai jam 4.25. Coba dihitung. Yang jago matematika. Ibu-ibu biasanya kalau ngitung-ngitung cepat. Berapa jam? Ada khilaf ini di antara jamaah. Iya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Udah 10 nih. Ya. 10, 4 ke 25. Berapa itu? 4 berarti 25 menit. Ya dikurangi 10. Ya karena kita tadi ditarik ke 6. Berarti sekitar 10 jam 15 menit. Sahih? Ya dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar kurang lebih sekitar 10 jam 15 menit. Benar nggak? Ini anak hitung spontan aja ini. Ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Ya kita ratakan dari jam 6 dulu. Ya 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. Ya. Sampai jam 4, 10 jam. Ya, kemudian 4.25 subuh. Ya, karena kita tadi ngitungnya dari jam 6, sekarang maghrib jam 6 kurang 10, berarti 25 menitnya dikurangi 10 menit. Sahih? 10 jam 15 menit. Coba dibagi 3 berapa itu? Berapa? 3,5. Ini dipukul rata apa? Memang segitu hasilnya secara detail.
10 seperempat tadi ya, dibagi 3, iya 3,4 jam, iya 3,4 jam. Berarti berapa menit jamaah? Sekitar 205 menit. Ya, itu rentan waktu 205 menit. yakni dari waktu malam yang pertama. Ya, kurang lebih 3,5 jam lah ya. Dibulatkan kurang lebih 3,5 jam, kurang lebih segitu. Ya, berarti kalau ya maghribnya jam 6 kurang 10, berarti waktu malam pertama, ya, sepertiga malam pertama sampai jam berapa? Ditambah 3,5 jam, ya, jam 9.20 kurang lebih. Sahih? Ya, jam 9.20 kurang lebih seperti itu. Ya, kemudian waktu tengah malam kedua jam 9.20 tambah 3,5 jam, berarti 12.50. Ya, kurang lebih jam 1 lah, jam 1 malam. Sisanya dari jam 1 malam sampai ya subuh itu sepertiga malam yang terakhir. Ya, sepertiga malam yang terakhir. Ini kurang lebih seperti itu. Ya, cara mengetahui awal malam yang pertama, awal malam yang kedua, dan awal malam yang ketiga. Dan semua waktu malam adalah waktu untuk mengerjakan salat witir. Ya, salat witir. Ya. Dan semua disunahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wantaha witruhu ila sahari." Dan witirnya Nabi alaihi salatu wassalam itu selesai di waktu sahur. Ya, di waktu sahur. Dan waktu sahur, ya, Nabi alaihi salatu wassalam itu kurang lebih ya, wallahu alam, sekitar setengah jam sebelum subuh. Ya, atau kurang dari itu. Karena sangat dekat. Ya, karena sangat dekat dengan waktu subuh. Ya, kurang lebih maksimal setengah jam sebelum masuk waktu subuh. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ya mengisi malam harinya dengan salat malam. Beliau tidak selesai dari salat malamnya kecuali ketika sudah mendekati waktu subuh. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Jadi boleh kita salat witir di awal malam. Ya, ba'da isya langsung witir. Terutama bagi orang-orang yang memang masih berat untuk bangun malam. Minimal dia kerjakan di awal malam. Ya, tapi kalau kita pengen cari afdaliyah, pengen cari yang paling utama, maka kerjakan di sepertiga malam yang terakhir. Karena itu waktu yang terbaik untuk mengerjakan salat malam, termasuk juga salat witir. Wallahu taala alam. Kemudian hadis yang berikutnya, para jamaah yang Allah muliakan, Al-Imam membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya. Dan di sini sebagian ahli ilmu, ya, beliau mengkritik Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya, di mana beliau di awal yakni ingin membawakan hadis-hadis yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Namun dalam hadis ini, ya, atau dalam hadis yang beliau bawakan di sini, hadis yang beliau bawakan adalah hadis yang hanya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sedangkan Imam Bukhari tidak mengeluarkan di dalam sahihnya. Ya. Maka ini keluar dari syarat yang disampaikan oleh penulis, tapi nggak banyak jumlahnya. Hanya beberapa saja.
Secara keseluruhan, hadis-hadis dalam Umdatul Ahkam adalah hadis-hadis yang muttafaqun alaih, yang disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini tidak mengurangi kualitas ya kitab Umdatul Ahkam. Ya, karena kalaupun Imam Muslim bersendirian maka sudah cukup. Ya. Di dalam yakni menjadikan hadis itu ya valid, sahih. Ya, karena Imam Muslim ya, atau Sahih Muslim adalah kitab hadis yang terbaik setelah kitab apa? Sahih Al-Bukhari. Ya, maka bersendirinya Imam Muslim di sini dalam meriwayatkan hadis Aisyah di sini ya tidak memudaratkan sama sekali. Tidak memudaratkan sama sekali. Kata penulis rahimahullahu taala, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail 13 rak'atan yutiru min dzalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia pernah mengerjakan salat malam sebanyak 13 rakaat. Yusalli minal laili 13 raka'atan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ia pernah mengerjakan salat malam sebanyak 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khamsin. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup salat malamnya dengan mengerjakan salat witir sebanyak 5 rakaat. Ya. Nabi tutup yakni salat malamnya dengan mengerjakan salat witir sebanyak 5 rakaat sekaligus. Nabi tidak duduk tasyahud pada 5 rakaat salat witir tersebut kecuali di akhir, di rakaat yang kelima. Rakaat pertama, ya, rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga, yang keempat langsung berdiri. Ya, ketika sujud rakaat yang pertama nyambung ke rakaat yang kedua. Ketika sujud rakaat yang kedua nyambung ke rakaat yang ketiga. Ketika sujud di rakaat yang ketiga nyambung rakaat yang keempat, langsung berdiri. Enggak ada jeda, enggak ada duduk. Ya, tidak ada tasyahud. Ya, ketika di rakaat yang kelima baru Nabi tasyahud akhir. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ya tasyahud akhir. Ya. Ini makna perkataan Aisyah radhiyallahu anha, la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya duduk di rakaat yang terakhir atau rakaat yang kelima. Ya. Tapi kita ambil faidah dari hadis yang ketiga yang penulis bawakan di bab salat witir. Al-Imam membawakan hadis Aisyah radhiyallahu anha di sini untuk menjelaskan bahwasannya di antara kaifiyat, di antara tata cara salat witir yang disunnahkan oleh Nabi adalah mengerjakan salat witir sebanyak 5 rakaat sekaligus dengan 1 tasyahud dan sekali salam. Ya. Dengan 1 tasyahud. Ya. Jadi 5 rakaat langsung 1 tasyahud. Rakaat ya pertama, kedua, ketiga, keempat enggak ada duduk tasyahud. Ya. Yang ada hanya di rakaat yang kelima. Tadi ini bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah yang Allah muliakan,
para ulama kita menjelaskan kaifiyat salat witir itu ada banyak. Ya, tata cara salat witir yang disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu ada banyak. Terkadang ya boleh bagi seseorang dia salat witir 1 rakaat salam. Ya. Terkadang boleh dia mengerjakan salat witir 3 rakaat. Ya. Untuk salat witir yang 3 rakaat ini ada 2 kaifiyat. Ya. Untuk salat witir yang 3 rakaat ada 2 tata cara yang sesuai dengan sunnah. Tata cara yang pertama dengan 2 rakaat salam ditambah 1 rakaat salam. Ya. Ini salat witir yang 3 rakaat. Boleh kita kerjakan 2 rakaat salam. Kemudian bangkit lagi, berdiri lagi, takbiratul ihram lagi, tambah 1 rakaat kemudian salam. Ya. Ini cara yang pertama untuk salat witir 3 rakaat. Ya. Sedangkan cara yang kedua, ya, 3 rakaat sekaligus dengan 1 tasyahud dan 1 salam. Ini pun boleh. Diperbolehkan. Ya. Kita salat witir 3 rakaat, ya, langsung. Ketika kita sujud rakaat yang pertama, kita bangkit ke rakaat yang kedua. Sujud lagi rakaat yang kedua, langsung bangkit ke rakaat yang ketiga tanpa tasyahud awal. Ya. Setelah kita sujud di rakaat yang ketiga, baru kemudian kita duduk tasyahud akhir, kemudian salam. Ini cara yang kedua. Ya, ketika kita mengerjakan salat witir sebanyak 3 rakaat. Yang dilarang adalah mengerjakan salat witir sebanyak 3 rakaat dengan 2 tasyahud sekali salam. Ini yang enggak boleh. Ya. Faham jemaah? Jadi yang dilarang itu mengerjakan salat witir 3 rakaat dengan 2 tasyahud dan sekali apa? Salam. Kenapa dilarang? Karena akan menyerupai salat apa? Salat maghrib. Makanya nggak boleh. Ya. Maka hanya ada 2 alternatif bagi orang yang ingin mengerjakan salat witirnya 3 rakaat. Ima 2 kali salam, 2 rakaat salam kemudian tambah 1 rakaat salam. Ima sekali salam tapi nggak pakai tasyahud awal. Ya. Langsung naik ke rakaat yang ketiga baru kemudian tasyahud akhir. Ya. Kemudian di antara kaifiyat salat witir, boleh juga seseorang salat witir dengan 5 rakaat. Ya. Dengan 5 rakaat secara langsung, ya. Dan 1 kali tasyahud. 5 rakaat, ya. Langsung dengan 1 tasyahud. Ini pun disunnahkan. Ya, sebagaimana dicontohkan langsung oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ya. Kemudian boleh juga seseorang salat witir sebanyak 7 rakaat. Ya. Boleh juga witir ya sebanyak 7 rakaat dengan 1 kali tasyahud. Ya, dengan 1 kali tasyahud. Ya, boleh. Dia salat sebanyak 7 rakaat, ya salat witir niatnya, dia dengan sekali tasyahud dan sekali salam. Ya. Tidak dicicil. Ya, 2 plus 1. Ya, tapi langsung 7 rakaat witir dengan sekali tasyahud dan sekali salam. Ini pun ya disunnahkan. Karena ada riwayat dari Nabi alaihi salatu wasalam ya dalam masalah ini. Maka untuk salat witir boleh kita pilih ya minimal 1 rakaat, ya. Boleh juga 3 rakaat, boleh juga 5 rakaat, boleh juga 7 rakaat. Ya. Boleh juga 7 rakaat. Ya, dengan tata cara yang sudah kita jelaskan tadi. Ya.
yang 1, yang 3, yang 5, yang 7, ya. Sebagaimana telah kita jelaskan kaifiatnya ya sebelumnya. Allahu a'lam. Di antara faedah yang bisa kita ambil juga, hadis di atas menjelaskan ya boleh seseorang mengerjakan sholat malam lebih dari 11 rakaat. Boleh. Ya. Lantas bagaimana dengan riwayat Ummul Mukminin juga, riwayat Aisyah juga dalam hadis yang sahih, ya, dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazid ala 11 rakaatan." Dalam riwayat yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah, ya, salat malam beliau lebih dari 11 rakaat, ya, lebih dari 11 rakaat. Sedangkan dalam hadis ini Aisyah mengatakan Nabi salat berapa rakaat? 13 rakaat. Ya. Maka para ulama menjama dua hadis yang zahirnya kontradiksi. Ya. Dalam satu riwayat Aisyah mengatakan Nabi nggak pernah nambah dari 11 rakaat. Tapi dalam riwayat Imam Muslim, Aisyah sendiri yang menuturkan bahwasannya Nabi pernah salat malam 13 rakaat. Ya. Maka para ulama menjama, berusaha untuk, ya, menggabungkan dua hadis tersebut. Kata para ulama bahwasannya yang paling sering dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah salat malam sebanyak 11 rakaat. Ya. Maka riwayat yang kedua yang kita bacakan tadi itu secara aghlabiyah, secara yakni aghlabiyah yang paling banyak Nabi lakukan, yang paling sering Nabi lakukan ketika mengerjakan salat malam, maka Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam salat malam sebanyak 11 rakaat. Ini keseringan beliau, ya, yang paling banyak Nabi lakukan. Namun tidak menutup kemungkinan di waktu-waktu yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam salat lebih dari 11 rakaat. Ya, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi pernah salat malam sebanyak 13 rakaat, ya, 5 rakaat diantaranya untuk salat apa? Salat witir. Ya, untuk salat witir. Ya, maka boleh. Wallahu alam, seseorang ya dia salat malam lebih dari 11 rakaat. Ya, tapi yang paling afdal, ya, sebagaimana perbuatan Nabi yang paling sering Nabi lakukan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya paling sering mengerjakan salat malam sebanyak 11 rakaat. Ya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ya, ini terkait dengan ya salat witir. Taib, jamaah yang Allah muliakan, ada satu faidah, ya, yang ingin saya sampaikan di sini. Dan faidah ini dibawakan oleh Fadilatul Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syatri hafizahullah taala, salah satu ya anggota Hay'ah Kibarul Ulama, salah satu ya ulama besar yang tinggal di Riyadh, ya, Saudi Arabia. Beliau
membawakan satu faidah ketika membahas tentang masalah salat witir. Secara khusus hadis yang kedua tadi. Ya, ketika Aisyah menuturkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah mengerjakan salat witir di awal malam, di pertengahan malam, dan juga di akhir malam. Ya. Pertanyaan jamaah, ya. Terkadang kita pernah menjama antara maghrib dengan isya, sahih, ya, yaitu dengan jamak takdim. Jamak takdim. Apa itu jamak takdim, jamaah? Jamak takdim adalah mengerjakan dua salat dalam satu waktu di awal waktu, yakni di waktu salat yang pertama, ya. Di waktu salat yang pertama. Kalau mengerjakan dua salat dalam satu waktu, tapi dikerjakan di waktu salat yang kedua, namanya jamak apa? Jamak takhir. Ya, jamak takhir. Ya. Dan tidak semua salat itu boleh dijamak. Ya. Tidak semua salat boleh dijamak. Salat yang boleh dijamak salat apa saja, jamaah? Zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Ini hanya dua waktu ini, selebihnya nggak boleh. Ya, menjamak salat hanya berlaku antara zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Nggak boleh kita jamak subuh dengan zuhur. Ya. Atau menjamak isya dengan subuh, nggak boleh. Ya. Atau menjamak asar dengan maghrib, nggak boleh. Ya. Yang boleh hanya dua, antara zuhur dengan asar, kemudian antara maghrib dengan isya. Kalau seseorang mengerjakan, ya, menjamak antara maghrib dengan isya di waktu maghrib, namanya jamak apa? Jamak takdim. Kalau mengerjakan dua salat maghrib dan isya diakhirkan di waktu isya, namanya jamak takhir. Ya, namanya jamak takhir. Ya. Ketika seseorang ada kasus, ya, dia jamak takdim. Dan ingat, jamak itu bukan khususiyah safar. Menjamak salat itu bukan khususiyah safar. Ya. Karena sebagian orang jadi salah faham. Dia mengira bahwasannya menjamak salat itu hanya berlaku ketika kita apa? Safar. Maka ini keliru. Ya, karena ketika kita melihat sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, ya, Nabi pernah menjamak salat ya ketika beliau dalam kondisi mukim. Ya, tidak dapat dalam kondisi safar. Ya. Maka harus kita fahami, salat yang terkait dengan safar atau rukhsah safar, salat apa namanya? Qasar. Mengqasar salat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ya. Ini yang terkait dengan safar. Tapi kalau jamak, maka tidak terkait dengan safar. Ya, tapi kaitannya dengan apa? Dengan hajat. Ya, dengan hajat. Ketika seseorang dia ada hajat untuk menjamak salatnya, maka diperbolehkan untuk menjamak salatnya. Ya, tapi lihat sikonnya. Ketika dia ingin menjamak salat dalam kondisi bukan sebagai seorang musafir, maka salatnya normal. Ya, maghrib 3 rakaat, 4, isya 4 rakaat. Beda kalau dia musafir, kemudian ingin menjamak salat. Ya, maka kalau yang dia jamak adalah maghrib dan isya, maka maghrib 3 rakaat, isyanya berapa rakaat? 2 rakaat. Karena ada rukhsah qasar bagi seorang musafir. Ala kulli hal, seseorang dia menjamak salat, ima ketika dia safar, ima ketika dia mukim. Karena hujan lebat, ya. Akhirnya ya imam memutuskan untuk menjamak salat antara maghrib dengan isya. Ya, atau dia sedang safar dan dia menjamak
Ya. Ketika seseorang sudah menjamak antara maghrib dengan isya, jamak takdim, ya, maka boleh bagi orang tersebut untuk mengerjakan sholat witir meskipun belum masuk waktu isya. Faham? Ini faidah. Faham tidak jemaah? Ibu-ibu faham? Saya ulang. Ketika seseorang sudah menjamak, ya, antara maghrib dengan isya, jamaknya jamak takdim, salat isyaknya dimajukan ke waktu maghrib. Selesai salat maghrib 3 rakaat, langsung dia mengerjakan salat isya. Ya, kalau dia sebagai seorang musafir maka dia kerjakan 2 rakaat setelahnya. Ya, kalau dia mukim, ya karena sebab ada hujan lebat, ya, atau ada angin kencang, ya, atau jalanan berlumpur, ya, maka boleh dia menjamak. Ya. Ketika seseorang sudah menjamak antara maghrib dengan isya, ya, jamak takdim, maka setelah mengerjakan salat isya di waktu maghrib tersebut, boleh baginya untuk mengerjakan salat apa? Witir. Kenapa? Karena dia sudah salat apa? Isya. Ya, karena dia sudah mengerjakan salat isya. Dan ini faidah. Ya, ini faidah yang sangat mahal. Ya, terkadang mungkin kita butuh ini. Terkadang kita safar, ya kita jamak takdim, kemudian malam kayaknya sulit untuk bangun malam. Maka antum witir setelah apa? Jamak itu. Witir minimal berapa rakaat? Minimal 1 rakaat. Ya, agar ketika malam keletihan nggak bangun sampai subuh, kita masih apa? Ya, bisa menjaga salat malam kita minimal 1 rakaat. Ya, maka ketika seseorang, ya, dia sudah menjamak antara maghrib dengan isya di waktu maghrib, selesai mengerjakan salat isya, maka boleh dia untuk mengerjakan apa? Salat witir. Ya, dengan catatan sudah salat isya. Ya, sudah salat isya. Ya, meskipun belum masuk waktu isya, maka boleh baginya untuk mengerjakan ya salat witir. Ya. Kenapa demikian? Karena ya, yakni batasan waktu malam itu ketika matahari sudah terbenam. Ya, sehingga masih masuk konteks waktu malam hari. Ya. Maka boleh bagi seseorang, ya, yang dia sudah menjamak antara maghrib dengan isya, sudah salat isya, ya, di waktu maghrib, kemudian ingin salat witir, ya, maka boleh baginya mengerjakan salat witir di waktu tersebut. Ya, meskipun belum masuk waktu ya isya. Ya. Karena Nabi pernah salat malam di awal malam. Ya, dan awal malam itu dimulai dari terbenamnya matahari. Maka masuk ya konteks waktu malam. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik. Untuk bab terkait dengan zikir setelah salat, insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Para jamaah yang Allah muliakan, karena cukup panjang pembahasannya, kita khususkan waktu untuk membahasnya insyaallah taala. Selebihnya kita berikan kesempatan untuk bersoal jawab. Kalau ada hal-hal yang sekiranya kurang difahami dari apa yang telah kita bahas di kesempatan pagi sampai menjelang siang hari ini. Wallahu taala a'lam bis-shawab.